Nah, jadi tapi sepakat ulama bahwa salam yang wajib atau yang rukun hanya salam yang pertama saja. Kenapa? Karena ada hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidah. Ini riwayat Al-Baihaqi. Dari Anas bin Malik, Nabi pernah salamnya cuma satu kali. Nah, kalau Nabi pernah berarti kan boleh gitu Pak ya. Berarti boleh. Walaupun seringnya Nabi salam dua kali. Tapi untuk menjelaskan bahwa satu kali salam itu boleh, Nabi pernah melaksanakan satu kali salam untuk menunjukkan bahwa itu boleh. Ya. Jadi yang wajib hanya satu kali salam, yang kedua hukumnya sunnah. Nah, tapi ada satu mazhab lagi-lagi ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini memang sering beda dalam masalah sholat ini dari jumhur ulama ya. Dalam mazhab Hanafi itu salam tidak rukun. Ya, salam itu bukan rukun dalam sholat. Ini disebutkan misalnya dalil dari mazhab Hanafi ya dari Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada al-imam fi akhir salatihi thumma ahdatsa qabla an yatashahhada faqad tamma salatuhu. Kalau imam duduk di akhir sholatnya, kemudian berhadas sebelum bertasyahud, maka telah sempurna sholatnya. Ini hadis yang dipakai dalil oleh mazhab Hanafi bahwa tidak harus salam. Ya, karena ada hadis mengatakan ketika imam duduk di rakaat terakhir, ya sebelum tasyahud dia batal berhadas, maka sudah sempurna sholatnya, sudah selesai sholatnya. Maka apa nanti dalam mazhab Hanafi disebutkan, ya kalau Abu Hanifah la yajibus salam, tidak wajib salam, wala huwa minas salat, bahkan salam bukan bagian daripada salat. Bal idza qa'ada qadra tasyahud tsumma kharaja minas shalah bima yunafiha. Ketika orang itu kemudian duduk setelah sujud kedua di rakaat terakhir ya, seukuran membaca tasyahud, kemudian dia keluar dari sholatnya, baik dengan salam, baik dengan perkataan, ya, atau dengan hadas, atau dengan berdiri langsung, ya, atau melakukan hal di luar gerakan sholat, maka sudah dianggap sah sholatnya. Jadi Pak, kalau dalam mazhab kebanyakan ulama kan, tahallulnya sholat adalah dengan salam. Kalau dalam mazhab Hanafi, tahallulnya sholat tidak harus dengan salam. Andai kan tasyahud orang langsung berdiri Pak, ya, itu sah. Ya, tasyahud langsung main HP gitu Pak ya. Nggak harus salam dulu, itu sudah saya yang penting menunjukkan bahwa dia sudah keluar daripada sholat. Habis tasyahud dia langsung ngobrol gitu Pak ya. Nah itu sah, sah dalam mazhab Hanafi. Kalau kasus tadi misalnya dia sudah nggak kuat buang hajat gitu ya, habis tasyahud langsung berdiri, dalam mazhab Hanafi hukumnya sah. Kenapa? Karena salam itu bukan wajib dalam sholat berdasarkan riwayat yang tadi itu. Nah cuma ya hadis ini kemudian dipandang oleh para ulama ahli hadis ya bahwa hadis ini hadis yang dhaif sehingga tidak dipakai oleh kebanyakan ulama ya karena hadis yang lebih sahih mengatakan bahwa tahallulnya salat adalah dengan membaca salam sehingga salam mutlak wajib dilaksanakan kalau tidak maka tidak sah. Secara teknis disebutkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahwa membaca salam ini wajib dalam posisi duduk. Wa yushtaratu an yuki as-salama fi halatil qu'ud. Falau sallama fi ghairihi lam yujzihi wa tabtulu salatuhu in ta'ammada. Ya. Disyaratkan membaca salam itu dalam kondisi duduk. Kalau dia salam di posisi bukan apa selain daripada duduk, maka tidak sah dan sholatnya batal kalau dia sengaja ya. Contoh misalnya ketika ada orang tadi buru-buru ya, sujud apa namanya dia belum sempurna membaca salam, dia sudah berdiri ya. Assalamualaikum sambil berdiri gitu Pak ya. Berarti ada bagian daripada salam yang dibaca bukan dalam posisi duduk, maka sholatnya batal itu Pak. Ya. Sholatnya bisa batal. Jadi harus sempurna duduk, salam, selesai, baru boleh berdiri. Ya. Jangan gara-gara buru-buru, kemudian baru assalamu, dia sudah berdiri. Alaikumnya pas berdiri gitu Pak ya. Nah di sini berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena salam itu sama dengan takbir. Takbir harus dibacakan dalam posisi berdiri. Takbiratul ihram Pak ya. Jadi kalau ada misalnya orang takbirnya itu apa namanya buru-buru pas duduk udah takbir duluan, Allahu Akbar karena komat gitu Pak ya. Dia lagi apa namanya qobliyah ya, tahiyat akhir komat ya. Supaya nggak ketinggalan dia langsung Allahu Akbarnya pas lagi duduk, Allahu Akbar sambil berdiri ya. Allahnya duduk pas akbarnya itu berdiri ya. Berarti ada sebagian takbir yang dibaca bukan pada saat berdiri. Maka ini juga tidak boleh ya. Jadi harus sempurna berdiri baru membaca takbiratul ihram. Sama dengan salam. Salam, tasyahud, dua-duanya dibaca dalam posisi duduk. Ya, bahkan bisa batal ketika sengaja. Nah, lafal minimal yang dibaca ketika salam itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, Assalamu alaikum. Ya, Assalamu alaikum. Ini lafal minimalnya. Ya. Nah,
Lafal sempurnanya ditambah warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Bahkan sebagai riwayat ada yang menambahkan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tapi yang paling masyhur itu hanya sampai warahmatullah. Nah, beda dengan misalnya sholat jenazah. Kalau sholat jenazah memang yang masyhurnya adalah sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tapi dalam sholat lima waktu, kebanyakan hadis itu eh, apa sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu ya. Ini apa yang sempurnanya. Minimalnya assalamu alaikum. Ya. Dan ini perlu mengatakan bahwa lafal ini sudah fix, artinya tidak boleh diganti-ganti, ya, tidak boleh diganti-ganti. Assalamu alaika, ya, itu nggak boleh, artinya tidak sah. Kenapa? Karena solu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi dalam hadisnya tidak tidak pernah mengatakan assalamu alaika. Semua hadis yang diriwayatkan tentang salamnya Nabi itu assalamu alaikum, ya, sehingga tidak boleh diganti dengan lafal yang lain. Kalau assalamu alaika berarti ada huruf yang kurang, ya. Kalau kum itu kan jama apa? Assalamualaikum, salam keselamatan kepada kalian, ya. Kalau assalamu alaika, ya, itu tunggal, ya, keselamatan kepadamu. Kenapa harus assalamualaikum? Jama. Kepada siapa kita apa namanya mengarahkan salam kita itu, Pak? Buat siapa salam kita itu, Pak? Kok jama? Assalamualaikum, salam kepada kalian, gitu. Ya, kan samping kita satu orang, samping kita samping kanan satu, samping kiri satu gitu Pak ya. Harusnya kan assalamualaikum gitu kan. Tapi kenapa lafalnya assalamualaikum? Nah, nanti kita bahas. Jadi kenapa assalamualaikum ya? Karena nanti sebetulnya disebutkan dalam hadis bahwa salam yang kita bacakan dalam sholat itu sebetulnya bukan hanya buat buat orang di samping kiri dan kanan kita, ya, tapi buat para malaikat, ya, dan jin yang muslim yang ikut sholat. Karena ketika kita sholat, Pak, itu para malaikat juga ada yang sholat. Jin yang muslim juga ada yang sholat. Jadi assalamualaikum itu sebetulnya kita niatkan buat mereka juga, gitu ya. Nah, mungkin kalau tahajud agak malam-malam gitu, Pak ya. Assalamualaikum gitu. Buat jin yang muslim, kalau ada yang jawab agak repot juga tuh, Pak ya. Kedengaran lagi jawabannya, itu agak repot itu. Tapi memang secara niat itu disebutkan dalam hadis yang disebutkan bahwa assalamualaikum itu ditujukan kepada mereka, diniatkan kepada para malaikat, para hafadzah, kemudian para al-jin ya, pada golongan jin yang muslim yang ikut salat. Maka lafalnya jama' assalamu alaikum. Kemudian disunahkan menoleh kanan kiri sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i bahwa dari Abdullah bin Mas'ud kana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-aiman. Jadi Nabi itu ketika mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah itu kelihatan pipi kanannya. Ketika assalamualaikum satu kali lagi yang ke kiri itu kelihatan juga pipi kirinya. Jadi sampai kelihatan pipinya artinya menoleh ke kanan menoleh ke kiri ya. Itu disunahkan. Nah, menolehnya itu ya arti membaca salamnya itu disunahkan sepanjang menolehnya gitu Pak ya. Jadi ketika memulai assalamnya menghadap kiblat ya, kumnya itu ketika sudah menoleh ke kanan. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum atau warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Jadi sepanjang gerakannya itu bacaannya itu sepanjang daripada gerakan menolehnya. Itu caranya seperti itu. Kemudian, nah, salam ini disunahkan untuk tidak dipanjangkan. Nah, ini dari Abu Hurairah ya, radhiyallahu taala anhu, qala hadfus salam sunnatun. Memendekkan bacaan salam itu sunnah. Jadi tidak boleh dipanjang-panjangkan. Beda dengan takbir, Pak. Kalau takbir perpindahan dalam sholat, itu ada takbir yang panjang. Kenapa? Karena gerakannya panjang. Seperti misalnya dari bangkit bangkit daripada tasyahud awal misalnya ke rakaat ketiga, itu kan gerakannya panjang, ya. Maka takbirnya juga panjang. Allahu Akbar. Pas berdiri baru akbar. Takbirnya panjang, ya. Tapi kalau salam itu tidak disunnahkan untuk dipanjangkan. Ya, misalnya Assalamualaikum. Jadi salam itu panjang gitu, Pak ya. Nah, itu tidak disunahkan. Ya, sunnahnya jangan terlalu panjang membaca salam. Ya. Oke. Kemudian karena ini rukun, Pak. Karena salam ini bagian daripada rukun sholat, sebagaimana rukun bacaan yang lain. Ada berapa rukun bacaan dalam sholat, Pak? Ada berapa rukun bacaan yang dibaca yang wajib dibaca dalam sholat? Ada lima. Pertama baca al-Fatihah. Yang kedua apa, Pak?
yang wajib dibaca dalam sholat. Yang tidak boleh tidak, ini wajib dibaca. Kalau tidak maka tidak sah sholatnya. Pertama Al-Fatihah, yang kedua baca setelah Al-Fatihah apa Pak? Yang wajib dibaca. Baca tasyahud akhir. Baca tasyahud diduduk, tasyahud akhir. Yang ketiga membaca, baca apa lagi Pak? Habis tasyahud baca sholawat kepada Nabi. Ini kemarin itu Pak ya. Baca sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Yang keempat membaca, ada yang kelewat Pak. Yang pertama tadi membaca takbiratul ihram dulu Pak ya, surah Al-Fatihah. Itu wajib ya. Baca takbiratul ihram. Kalau baca takbiratul ihram ya nggak sah sholatnya. Takbiratul ihram yang pertama, yang kedua baca Al-Fatihah, yang ketiga baca tasyahud di duduk tahiyat akhir, yang keempat baca sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir, yang kelima baca salam. Maka ini 5 bacaan wajib dalam sholat yang harus benar bacaannya. Pertama harus dibaca dan yang kedua harus benar bacaannya. Ya, baca takbir insya Allah benar Pak ya, Allahu Akbar ya. Tidak ada yang insya Allah salah dalam baca takbir ya. Yang kedua Al-Fatihah. Nah ini yang krusial Pak. Karena mohon maaf gitu, ada sebagian masjid yang mengundang khotib Jumat itu profesor Pak. Ya, gelarnya profesor. Cuma masalahnya profesornya bukan di bidang agama gitu ya. Karena dia dosen itu profesor diundang jadi khotib Jumat. Ya, khutbahnya bagus Pak, ceramahnya bagus. Tapi ketika jadi imam, itu mohon maaf itu baca Al-Fatihahnya salah-salah. Nah ini krusial Pak. Kenapa? Karena baca Al-Fatihah imamnya salah, ya berarti makmum nanti kalau yang tahu ya itu bisa ikut batal kalau terus ikut dengan imam gitu. Makanya sebagai masjid itu ya akhirnya khotibnya beda, imamnya beda gitu supaya mengantisipasi takut khotibnya ketika baca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya salah gitu ya. Kalau masalah suara sih itu mah given Pak ya. Ya yang penting kan bacaannya benar gitu Pak ya. Nah, ini krusial baca Al-Fatihah, kemudian baca tasyahud akhir, kalau yang jahar, itu kita kan dengar Pak gitu ya. Kalau kita tahu itu salah dan kita tetap ikuti, bisa bisa batal. Tapi kalau yang sir bacaannya seperti tasyahud, ya kalaupun salah kita nggak tahu, itu nggak ada masalah gitu Pak ya. Bahkan kalaupun imamnya nggak baca kan kita nggak tahu, ya kita nggak bertanggung jawab. Imam mungkin batal, tapi kita nggak. Jadi makmum itu bisa batal ketika tahu imamnya batal. Tapi kalau kita nggak tahu imamnya batal ya kita nggak batal gitu Pak ya. Baik. Ini terkait dengan masalah salam ya. Kemudian, nah ini sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa niat eh, apa namanya salam itu ya diniatkan kepada siapa saja ya diniatkan ini. Wa yustahabu lil imam an yanwiya bi taslimatil ula assalam ala man ala yaminihi minal malaikah wa muslimil jinni wal insi. Ya, disunahkan bagi imam ketika dia mengucapkan salam yang pertama itu diniatkan. Jadi diniatkan, Pak. Diniatkan salamnya itu memberi salamnya kepada siapa? Kepada al malaikah, kepada para malaikat. Karena Pak, ketika sholat di sampingnya ada malaikat, Pak. Nah, ikut sholat. Kan dalam hadis sebutkan nanti ketika kita sholat berjamaah ya, kemudian imam baca waladhdallin kemudian amin, maka bacalah amin. Kenapa? Karena ketika bacaan amin kita berbarengan dengan bacaan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa kita yang telah lalu gitu ya. Jadi karena malaikat ikut berjamaah dengan kita. Maka ketika assalamualaikum diniatkan juga untuk para malaikat ya. Wa muslimil jinni dan kalangan muslimin dari jin ya, wal insi dan manusia. Jadi manusia, jin itu ada semua tuh Pak ya. Wa bisaniyati alaman ala yasarihi minhum ya wayan wi al makmum misla dzalik, begitu makmum berniat sama seperti imam. Jadi tiga golongan yang kita salami ketika sholat ya, malaikat, jin muslim dan orang Islam yang ada di kanan kiri kita gitu Pak ya. Baik. Nah, ada tambahan ini dalam Al-Majmu' disebutkan juga wa yustahabbu likullin minhum an yanwiya bil ula al khuruja minas salat. Disunahkan ketika membaca salam yang pertama itu sunnah apa? Niat keluar dari salat. Bahkan di sebagian kitab mazhab Syafi'i niat keluar dari salat itu dimasukkan dalam salah satu rukun salat itu. Jadi harus ada niat keluar salat. Walaupun sebagai ulama yang lain tidak mensyaratkan hal tersebut ya, karena kalau orang sudah baca salam otomatis sudah pasti keluar daripada sholat gitu Pak ya. Nah, yustahabu an yusallima ba'da faragil imam. Sekarang makmum kapan baca salamnya? Ya, apakah nunggu imam selesai 2 kali salam
Atau begitu imam sekali salam kita langsung baca salam. Disebutkan di sini yustahabu an yusallima ba'da faragil imam minat taslimatil ula. Jadi disunahkan bagi makmum membaca salamnya kapan? Setelah imam baca salam yang pertama. Jadi nggak harus nunggu salam kedua selesai baru kita salam, enggak. Begitu imam salam pertama, kita langsung bisa ikut membaca salam. Tapi dengan syarat harus sempurna salam pertamanya. Ya. Assalamualaikum. Minimal sampai kum gitu Pak ya. Baru kita boleh assalamualaikum. Kalau baru assalamu, kita nggak boleh itu Pak bareng dengan imam. Jadi ada dua hal yang tidak boleh bareng dengan imam dalam sholat, yaitu takbiratul ihram dan kedua salam. Itu harus benar-benar imam sudah selesai baru makmum boleh ikut. Misalnya takbiratul ihram Pak ya. Ketika Allahu Akbar, baru makmum boleh Allahu Akbar. Kalau baru Allahu, makmum sudah takbir, nah ini berarti ya ada overlapping istilahnya Pak ya. Jadi bareng dengan imam itu tidak boleh. Jadi harus nunggu imam selesai dalam dua ini Pak ya. Kalau yang lain nggak masalah. Tapi dalam dua hal ini, takbiratul ihram di awal dan salam di akhir, itu harus benar-benar imam sudah selesai ya baru kemudian makmum ikut ya atau menyusul ya. Salam itu minimal salam pertama. Assalamualaikum. Nah sekarang bagi makmum masbuk Pak ya, makmum yang masih punya hutang nih Pak ya. Imam salam dia belum selesai kan gitu. Berdirinya itu kapan? Nunggu imam sudah selesai dua kali salam atau boleh setelah salam pertama? Ya. Oke, di sini disebutkan dalam Al-Majmu', ittafaqa ashabuna ala annahu yustahabu lil masbuq an la yaquma liya'tiya bima baqiya alaihi illa ba'da faragil imam minat taslimataini. Disunahkan bagi makmum masbuk untuk tidak berdiri menyempurnakan sholatnya kecuali setelah imam selesai dua kali salam. Jadi sunnahnya setelah dua kali salam baru makmum masbuk berdiri menyempurnakan sholatnya. Tapi apakah boleh setelah salam yang pertama? Ya, kalau bicara boleh atau tidak boleh, hukumnya boleh. Ya, kalaupun misalnya buru-buru Pak ya, salam pertama dia langsung berdiri nggak masalah karena itu sudah selesai sholatnya sebetulnya. Tapi sunnahnya atau afdolnya ya ditunggu sampai salam yang kedua. Oke, itu bicara bagi makmum masbuk. Nah sampai di sini sebetulnya sudah selesai rukun sholat ya. Rukun sholat yang kita bahas dari awal ini udah berapa kali pertemuan nih Pak? Ada setahun mungkin Pak ya, lebih ya. Ini baru selesai rukun sholat. Yang ada berapa semuanya Pak? Tadi rukun bacaan ada 5 ya. Rukun gerakan sisanya ada berapa? Dalam macam-macam dalam kitab fikih para ulama itu beda-beda angkanya, tapi sebetulnya sama isinya, cuma beda cara menghitungnya saja. Kalau dalam sebagian kitab itu ada 16 rukun, termasuk yang 5 tadi itu ya. Kenapa 16? Ada 16, ada 13. Karena ada yang memasukkan tumak ninah dalam satu rangkaian dengan rukun yang lain, ada yang memisahkan tumak ninah. Ya, karena tumak ninah itu disebutkan ada 3 dalam rukun ini. Pertama ruku, tumak ninah dalam ruku. Ya, i'tidal, tumak ninah dalam i'tidal. Sujud, tumak ninah dalam sujud. Itu ada yang kemudian menggabungkan. Ya, ada yang memisahkan cara menghitungnya. Jadi intinya sama saja sebetulnya. Ya, apa saja? Pertama niat. Ya, sudah kita sepakati. Ulama sepakat bahwa niat itu rukun sholat. Tidak boleh orang sholat tanpa berniat sholat. Gitu ya. Innamal a'malu bin niat. Niat berdiri, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, tumak ninah dalam ruku, i'tidal, tumak ninah dalam i'tidal, sujud, tumak ninah dalam sujud. Ya, duduk di antara dua sujud, tumak ninah dalam duduk. Kemudian duduk tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir, salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, salam yang pertama, dan terakhir tartib atau berurutan. Nah itu yang wajib ada dalam sholat. Yang disebut dengan arkanus sholat atau rukun sholat. Minimal sholat yang sah adalah yang 16-16-nya ini kemudian dilakukan. Salah satu tidak dilakukan maka sholatnya batal. Ini sholat yang minimal sah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari orang Arab Baduy Pak ya. Jadi ini memang cara yang rukun ya. Jadi kita harus paham Pak, walaupun yang sunnahnya jangan sampai kita tinggalkan ya. Ada orang yang sholat dengan landasan ilmu yang benar itu lebih afdol daripada orang yang sholat kebetulan benar Pak. Ya, ada orang sholat kebetulan benar, ada orang sholat yang benar berdasarkan ilmu. Maka lebih afdol sholat yang benar berdasarkan ilmu daripada yang kebetulan benar gitu Pak. Kebetulan diajari dari kecil sholatnya sudah benar alhamdulillah. Tapi lebih baik lagi kalau kita sholatnya benar berdasarkan ilmu ya, berdasarkan
apa namanya ilmu yang kita ketahui, mana yang rukun, mana yang sunnah kita pahami dengan baik. Bukan berarti kita kemudian menyepelekan yang sunnah, Pak. Karena kadang-kadang ada orang belajar fikih tahu mana yang rukun, tahu mana yang sunnah, akhirnya sholatnya yang rukun doang, Pak. Ya, akhirnya sholatnya yang rukun doang, yang sunnahnya nggak dilaksanakan. Kenapa? Cuma sunnah doang gitu, Pak ya. Nah ini sebenarnya bukan begitu. Spirit kita belajar fikih adalah supaya kita mengetahui dengan ilmu yang benar. Jadi sholat kita dilaksanakan dengan keyakinan, bukan keraguan. Karena kita belajar atau ngaji itu, Pak, salah satu faidahnya adalah untuk menghilangkan syubhat, menghilangkan keraguan dalam banyak ibadah kita. Karena kalau kita nggak tahu, kadang-kadang kita ragu ini sah atau tidak, batal atau tidak. Tapi kalau kita sudah ngaji gitu, Pak ya, insya Allah keraguan-raguan itu bisa hilang. Tapi kalau di sini kayaknya ragu-ragunya makin nambah nih, Pak. Kenapa? Banyak pendapat, Pak Ustadz bingung gitu ya. Nggak apa-apa, Pak. Itu justru banyak, jadi kita makin luas ya wawasan kita terkait dengan masalah sholat. Ternyata dalam sholat itu banyak versi dari para ulama sehingga kita bisa mengetahui dengan lebih luas lagi. Nah, sebagai bonus, Pak, terakhir ini, setelah salam biasanya kita ngapain, Pak? Hah? Ada yang salaman gitu, Pak ya. Ada yang langsung zikir, ada yang langsung pergi juga ada gitu ya. Ada yang langsung main HP juga ada. Nah, tapi ada tradisi salaman. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak itu, Pak, salam-salaman setelah sholat itu? Atau paling tidak pertanyaannya sunnah atau tidak gitu. Salam-salaman setelah sholat. Nah ini sebagai bonus, Pak ya. Jadi secara umum dulu, Pak ya, bahwa musafahah atau bersalam-salaman itu adalah hal yang disunahkan. Ya. Ini dari Abil Khattab. Ya, qultu li Anas, aku berkata kepada Anas bin Malik, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Apakah ada kebiasaan musafahah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas, iya ada. Artinya musafahah itu ada ya di zaman Nabi. Cuma ini tidak berbicara khusus dalam sholat ya, musafahah secara umum. Bahkan ada hadis riwayat Imam Ahmad, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu ma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim ya yang bertemu kemudian bersalam-salaman kecuali keduanya akan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Jadi itu salah satu keutamaan bersalam-salaman, Pak, diampuni dosa tuh, Pak, dua-duanya gitu ya. Seorang muslim bertemu bersalam-salaman maka akan diampuni dosanya sebelum mereka berdua berpisah. Dan ini kata Imam An-Nawawi, al-musafahatu sunnatun mujma'un 'alaiha ingdat talaki. Musafahah itu adalah sunnah yang disepakati seluruh ulama ketika Ketika bertemu. Jadi kalau bertemu salaman itu sunnah yang disepakati para ulama. Ini di luar sholat ya. Atau secara umum musafahah itu disunnahkan ketika bertemu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dalam sholat, artinya setelah salam kita bersalam-salaman itu dibolehkan atau tidak gitu ya. Nah, ini ditanyakan kepada Ibnu Taimiyah. Wasu'ila 'anil musafahati akibas sholat. Ibnu Taimiyah ditanya tentang musafahah setelah sholat. Hal hiya sunnatun amla, apakah dia sunnah atau tidak? Fa ajaba alhamdulillah al musafahatu akibas sholat laisat masnunatan bal hiya bid'atun. Tegas Ibnu Taimiyah, Pak ya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa musafahah setelah sholat itu tidak disunahkan, bahkan dia bid'ah. Siapa? Pendapat Ibnu Taimiyah. Oke, dalam kitab Majmu' Fatawa. Berarti apa, Pak, hukumnya, Pak? Kalau bid'ah berarti boleh apa enggak, Pak? Kalau bid'ah boleh atau tidak? Tidak, Pak. Haram atau halal? Kan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang sesat di neraka. Ini kata Ibnu Taimiyah, musafahah setelah sholat itu hukumnya bid'ah. Berarti kalau bid'ah hukumnya apa, Pak? Haram atau halal? Berani nggak bilang halal, Pak? Hadisnya mengatakan sesat loh, Pak. Nah, di sini, Pak, perlu pemahaman yang lebih komprehensif, Pak ya. Bahwa bid'ah itu bukan hukum, ya. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu cuma 5, Pak. Semua kitab usul fikih di dunia ini ya membahas hukum fikih cuma ada 5, Pak. Apa aja? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Enggak ada hukum bid'ah itu, enggak ada, Pak. Ya. Apa hukumnya bid'ah?
Itu mensana in corpore sano, Pak. Pertanyaannya ke sana, jawabannya ke sono. Artinya nggak nyambung. Yang ditanya hukum, jawabannya bid'ah. Hukum itu cuma 5 kemungkinannya. Nah sekarang pertanyaannya, bid'ah itu hukumnya apa? Nah di sini ada terpecah dua ulama tuh Pak, dua kelompok ulama. Ada satu kelompok mengatakan semua bid'ah sudah pasti hukumnya haram. Semua bid'ah sudah pasti hukumnya haram. Nah, itu seperti Ibnu Taimiyah tadi itu ya. Tapi kelompok yang lain mengatakan enggak, bid'ah itu cuma status saja bahwa ini tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi. Oke, tapi hukumnya apa? Tergantung apakah ada pelanggaran terhadap syariat atau tidak. Kalau ada pelanggaran syariat maka haram. Kalau tidak ada pelanggaran syariat maka hukumnya tidak masalah. Bahkan Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam mengatakan bid'ah itu hukumnya bisa 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, bahkan ada bid'ah yang haram. Jadi bisa 5 kemungkinan, tergantung apa kontennya gitu Pak. Contoh, ada nggak bid'ah yang wajib Pak? Bid'ah tapi wajib. Nah, ini kayaknya kontradiksi banget gitu ya. Tapi ada bid'ah tapi wajib. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika beliau menjadi khalifah, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Ketika diusulkan oleh Sayyidina Umar, wahai khalifah Abu Bakar, ini kalau kita nggak ngumpulin mushaf ya, ini Quran bisa punah. Kenapa? Karena para penghafalnya banyak yang gugur medan perang. Kata Abu Bakar, ittaqillah ya Umar, bertakwalah kepada Allah wahai Umar, ini bid'ah, kata Abu Bakar. Jadi awalnya Abu Bakar nolak Pak, karena ini bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kemudian Umar terus melobi Abu Bakar dan memberikan pemahaman bahwa ini kalau tidak dilakukan maka Quran bisa punah. Karena waktu itu kan belum ada pengumpulan mushaf ya dalam satu mushaf. Maka akhirnya kemudian syarahallahu sadra Abi Bakrin, Allah melapangkan dada Abu Bakar untuk menerima saran daripada Umar. Akhirnya dilakukan tuh pengumpulan Al-Quran yang tadinya dianggap oleh Abu Bakar sebagai perbuatan yang bid'ah. Tapi dilakukan karena kalau tidak bisa punah. Ini contoh bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang sunnah. Bid'ah yang sunnah itu contohnya apa Pak? Misalnya Bapak-bapak semua misalnya punya kebiasaan zikir. Ada orang yang zikirnya itu setiap hari, setiap pagi baca la ilaha illallah 100 kali. Itu bid'ah atau enggak Pak? Ya, baca la ilaha illallah 100 kali, ada contohnya enggak dari Nabi? Enggak ada. Ya. Tapi boleh enggak orang baca la ilaha illallah 100 kali setiap pagi? Boleh enggak Pak? Nah, itu bid'ah yang apa? Sunnah, karena zikir itu hukumnya sunnah. Dan tidak ditentukan waktunya kapan. Kita boleh saja misalnya milih angka tertentu, di hari tertentu enggak ada masalah. Itu bid'ah yang sunnah. Bid'ah yang haram contohnya apa Pak? Bid'ah yang mubah deh contohnya. Nah, bid'ah yang mubah contohnya adalah musafahah setelah sholat. Musafahah setelah sholat itu hukumnya bid'ah yang mubah. Bisa sunnah, bisa mubah Pak ya. Musafahah setelah sholat itu bisa sunnah hukumnya kalau sebelum sholat dia belum bertemu. Jadi kalau sebelum sholat dia belum bertemu ya, kemudian tiba-tiba sholat gitu ya, setelah sholat kemudian bersalaman, maka itu bid'ah yang sunnah. Kenapa? Karena kan disunahkan setiap orang bertemu itu apa? Bersalaman. Nah ini setelah sholat baru ketemu, maka kemudian boleh bersalaman dan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sebelumnya sudah bersalaman, setelah sholat bersalaman lagi, itu bid'ah yang apa hukumnya? Yang mubah ya, tidak sampai hukumnya sunnah. Tapi tidak ada yang mengatakan musafah setelah sholat itu hukumnya kemudian haram, kecuali kelompok yang tadi ya, kelompok yang mengatakan semua bid'ah pasti sesat di neraka gitu Pak ya. Nah ini yang agak berat memang gitu ya, karena repot Pak kalau semua bid'ah itu kemudian jadi sesat ya. Contoh yang ya sekarang kan lagi musimnya Pak, Maulid Nabi. Maulid Nabi itu bid'ah atau tidak? Bid'ah Pak, bohong kalau bukan bid'ah ya. Maulid Nabi itu hukumnya apa? Bukan hukumnya. Dia adalah bid'ah karena tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di zaman sahabat pun nggak ada. Ya. Pertanyaannya kemudian adalah apakah hukum Maulid Nabi? Nah, jangan dijawab bid'ah. Hukumnya harus dilihat apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat Maulid Nabi. Kontennya apa, gitu ya? Kalau pada saat Maulid Nabi itu yang dilakukan adalah apa? Ngaji, dengerin ceramah, gitu Pak ya, mempelajari sirah Nabi, ya makan-makan, sedekah, memberi makan kepada orang-orang, gitu Pak ya. Maka ini Maulid yang bid'ah yang hukumnya sunnah gitu. Tapi kalau Maulid Nabi isinya apa? Dangdutan, ya, sonhoreg gitu Pak ya. Apalagi macam-macam lah gitu yang banyak mudorotnya. Nah ini bisa hukumnya bid'ah yang haram gitu. Jadi tergantung isinya, tergantung kontennya. Maulidnya itu adalah sebuah tradisi ya. Kecuali kalau Maulid Nabi itu dianggap sebagai bagian dari syariat, itu bid'ah yang nggak boleh ya.
Maulid Nabi itu adalah tradisi, isinya adalah ibadah yang disunnahkan. Gitu kira-kira begitu Pak ya. Jadi kembali kepada musafahah ini ya silahkan, tidak ada masalah gitu Pak ya. Jangan sampai malah kemudian gara-gara beda pendapat atau misalnya yang kekeh tidak mau musafahah, orang udah nyodorin tangan dia tarik gitu Pak ya. Nah ini bisa menyakiti hati sesama gitu Pak ya. Malah ini jadi haram. Kenapa? Tidak boleh menyakiti hati orang lain. Orang udah nyodorin dia tarik Pak itu. Itu kan senewan Pak di hati Pak. Itu kesel Pak ya. Ini yang tidak boleh membuat membuat hati orang jengkel, itu nggak boleh bahkan gitu Pak. Jadi musafahah itu sepakat boleh ketika diyakini itu bukan bagian daripada ritual sholat. Habis sholat main HP boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Boleh gitu ya. Habis sholat nyanyi-nyanyi boleh nggak Pak? Ya boleh kalau mau Pak gitu ya. Artinya kenapa salaman jadi nggak boleh gitu ya? Karena salaman ini kan di luar sholat. Kecuali kalau musafahah atau salaman ini kemudian diyakini sebagai bagian daripada ritual sholat. Oh nggak sah sholatnya kalau nggak salaman. Nah ini baru bid'ah yang haram gitu. Kalau diyakini salaman sebagai bagian daripada rukun sholat. Enggak, salaman itu adalah sudah di luar sholat. Mau salaman silahkan, nggak salaman juga nggak ada masalah. Yang penting kalau orang nyodorin tangan, ya kita salaman Pak. Jangan kemudian malah ditarik tangannya. Ini malah bisa jadi sesuatu yang bisa menimbulkan apa namanya Pak ya, kebencian di antara sesama umat Islam. Wa ma'ahadza idza madda muslimun yadahu lil musafahah fala yanbaghi al-irad anhu bizat bil yadi. Maka tidak boleh seorang muslim, ini disebutkan oleh para ulama ya dalam kitab fikihnya. Tidak layak seorang muslim memalingkan tangannya dari orang lain ketika orang lain mengajak salaman ya. Walaupun dia mengatakan salaman tidak disunahkan. Tapi ketika orang lain kemudian menjulurkan tangan, maka wajib dia untuk bersalaman. Jadi pilihan untuk mengatakan salaman boleh atau tidak boleh silakan Pak. Yang mengatakan boleh silakan. Yang mengatakan tidak boleh juga silakan. Tapi ulama sepakat ketika ada orang menyodorkan tangan maka kasih tangan kita Pak ya. Jangan malah ditarik. Nah, itu bukan akhlak yang baik Pak ya. Jadi yang khilafiyahnya adalah mengawali salamnya. Kalau membalas salam ulama sepakat boleh. Yang khilafiyah adalah mengawali salamnya itu boleh atau tidak setelah sholat. Tapi kebanyakan ulama jelas mengatakan hukumnya boleh. Baik, saya kira itu saja karena sudah bel berbunyi jemaah sekalian ya. Menunjukkan sudah syuruk, saya serahkan kepada jemaah kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Ustaz, siapa dulu? Silakan. Tanya. Nyambung ke yang salam tadi Ustaz. Salaman. Kalau saya salaman sama Ustaz, saya mau cium tangan, sama Ustaz ditarik. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu-minggu lalu kalau tidak salah, semua gerakan sholat itu harapannya tidak semua ada doanya. Tapi di beberapa tempat pada saat saya sholat di masjid yang lain, itu pada saat takbir, misalnya perpindahan dari gerakan itu di belakang. Satu contoh dari sujud ke duduk, dia setelah duduk baru Allahu Akbar. Jadi kayak telat gitu. Gimana Ustaz? Ada dua Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, terkait dengan cium tangan nih Pak ya. Ini juga kontroversial juga tuh Pak. Ada ulama yang mengharamkan banget tuh Pak cium tangan itu. Ya nggak boleh cium tangan. Apalagi tapi kalau di sebagian tradisi di Betawi itu Pak bukan cuma cium tangan Pak, cium tangan bolak-balik gitu Pak ya. Ya atas bawah itu bolak-balik cium tangannya. Nah ini bagaimana pandangan syariat gitu terhadap cium tangan ini? Boleh apa enggak? Ternyata dalam banyak riwayat Nabi juga pernah dicium tangan sama sahabat itu. Ya. Ini misalnya dalam hadis riwayat Az-Zari Al-Abdi wa kana min wafdi Abdul Qais qala lamma qadimna al-Madinah, ketika kami datang ke Madinah, faja'ana natabadaru min rawahilina fanuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Bahkan ini sahabat Nabi Pak, bukan hanya mencium tangan Nabi, bahkan kaki Nabi. Jadi Nabi pernah dicium tangannya oleh sahabat, bahkan kakinya pernah dicium. Ini riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi ya, dan ini disahihkan oleh bahkan Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Jadi para sahabat ada yang mencium tangan Nabi bahkan kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Hadis yang lain dari Usamah bin Syarik. Kumna ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqabbalna yadahu. Kami berdiri ya menghadap Nabi dan kami mencium tangannya. Ini Usamah bin Syuraik ya. Ini juga hadisnya hadis yang sahih kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadisnya hadis yang sahih.
Dari Sofwan bin Asal, anna Yahudiyan qala li sahibihi, idhhab bina ila hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam faqala faqabbala yadahu wa qala nashhadu annaka nabiyullah. Jadi ada orang Yahudi masuk Islam Pak, datang ke Nabi, langsung mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia langsung bersyahadat. Ada banyak riwayat Pak ternyata ya, para sahabat mencium tangan Rasulullah. Dari ini kalau kurang ada lagi Pak hadis yang lain ya. Wafadna ila Rasulullah SAW, qala fanazaltu ilaihi faqabbaltu yadahu. Ya, ini hadis yang lain juga. Ada sahabat yang datang ke Rasulullah, ini sahabat dari luar Madinah, datang ke Madinah, ketemu Rasul langsung cium tangan. Ya. Oke, kita bicara dulu riwayat-riwayatnya Pak, biar kita nggak ngarang gitu Pak ya. Nah cuma dari hadis-hadis tadi kan ulama sepakat tuh, cium tangan tuh hukumnya boleh gitu kan. Kecuali sebagai ulama tadi yang kita katakan ya. Tapi kalau kita banyak riwayat, ternyata Nabi juga dicium tangannya oleh para sahabat. Cuma pertanyaan berikutnya adalah, kepada siapa kita boleh cium tangan? Ya. Nah, di sini dari Ammar bin Abi Ammar. Anna Zaid bin Thabit raqiba yauman fa akhadha Ibnu Abbas bi rukabihi fa qala tanahaya ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubaraina. Faqala Zaid arini yadaka fa akhrajna faqabbalaha. Jadi Ibnu Abbas juga pernah dicium tangannya oleh sahabat yang lain. Jadi bukan hanya Nabi. Ibnu Abbas sebagai sahabat mulia Pak, sahabat yang dijuluki sebagai penafsir Al-Qur'an ya, ahli tafsir Al-Qur'an. Beliau dicium juga tangannya oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena keilmuan beliau. Ya. Kemudian masastu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaika. Nah, ini ada juga kisah begini Pak. Anas bin Malik itu ditanya oleh generasi berikutnya, tabi'in ya. Kata orang ini kepada Anas, wahai Anas, apakah engkau pernah mencium tangannya Rasulullah? Apakah tanganmu pernah menyentuh tangannya Rasulullah? Pernah. Kalau begitu mana tangannya? Saya cium tangan kamu gitu. Jadi bekas tangannya yang pernah nempel ke Rasulullah itu dicium. Itu tangannya Anas bin Malik. Ya. Ra'aitu Ali radhiyallahu anhu yuqabbilu yadayil Abbas aw rijlahu wa yaqulu ay'am irdu anni. Abbas pamannya Nabi juga pernah dicium oleh sahabat yang lain. Nah dari sini ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan begini Pak. Wa amma takbilul yadi fa in kana li zuhdi sahibil yadi wa salahihi aw ilmihi aw syarif aw syarafihi ya wa nahwihi minal umur ad-diniyah fa mustahab. Kalau kita mencium tangan orang karena apanya? Karena kezuhudannya, karena kesolehannya, karena ilmu agamanya, karena akhlaknya, maka itu disunnahkan. Wa in kana lidunyahu wa sarwatihi wa syaukatihi wa jahatihi wa nahwi dzalik fa makruhun syadidul karohah. Tapi kalau kita cium tangan orang karena apa? Karena kekayaannya, karena jabatannya, ya, maka itu makruh, bahkan makruhnya makruh syadid, sangat dimakruhkan. Nah, jadi kalau cium tangan sama pejabat Pak, itu makruh. Ya, cium tangan sama Pak Menteri, cium tangan sama Pak Gubernur, kalau bukan karena keilmuannya, bukan karena kesolehannya, hanya karena jabatannya saja, hanya karena kekayaannya saja, maka kata Imam Nawawi hukumnya apa? Makruh, bahkan makruhnya itu syadidul karohah, makruh yang sangat dimakruhkan gitu ya. Kenapa? Karena kita berarti lebih mengutamakan dunia itu Pak. Ya, dunia itu hal yang hina dalam pandangan kita umat Islam gitu Pak ya. Tapi kalau karena kesolehannya itu dibolehkan. Jadi kira-kira begitu Pak ya. Kalau tadi pertanyaan apa? Mau narik? Ya itu kan nggak masalah Pak, itu kan berarti dia nggak mau dihormati gitu Pak ya. Pada saat kita udah salaman, kita Ya. mau cium tangan, beliau ini narik. Oh berarti kan dia Sering begitu. iya ya nggak masalah, bahkan udah salaman pas mau cium dia tarik nggak masalah gitu kan. Oke. Kayak saya nih Pak ya, salaman, ada orang salaman sama saya, yang salaman itu lebih senior daripada saya nggak enak kalau cium tangan sama saya gitu Pak ya, saya jauh lebih muda, maka pasti saya pasti akan tarik, kecuali kalau salaman santri saya, mahasiswa saya, cium tangan gak masalah. Tapi kalau antum nih Pak, jamaah Al-Aqsa gitu ya, salaman sama saya, pasti saya tarik, saya nggak mungkin gitu ya. Dicium tangan sama orang yang lebih tua gitu ya, nggak sopan gitu Pak ya. Baik, ada lagi Pak? Semua itu tadi takbir yang Oh, iya. telat tadi. Itu memang ada pendapat demikian, tapi kalau kita bicara khas madhab Syafi'i Pak, ini kan rujukan utama kita dalam kajian kita kan kitab Syafi'i Al-Majmu' ya. Memang dalam kitab Al-Majmu' disebutkan yang disunnahkan dalam madhab Syafi'i itu takbirnya itu sepanjang gerakan. Jadi bukan di akhir, tapi dari awal sampai akhir gerakan maka dipanjangkan takbirnya. Karena tadi disunahkan agar tidak ada momen dalam sholat yang kosong daripada bacaan. Tapi kalau ulama yang lain mengatakan demikian gak masalah juga gitu ya. Itu berarti bukan madhab
Syafi'i. Gitu aja Pak. Ada lagi? Ya Saya silakan. Pak, kalau misalkan habis salam itu mengusap wajah itu hukumnya apa? Ustaz? Ya, sebetulnya begini Pak, asal riwayatnya itu Pak, mengusap wajah itu. Jadi dulu para sahabat Nabi itu sholatnya kan di atas pasir Pak. Nggak ada karpet zaman dulu Pak ya. Jadi kalau bangun dari sholat itu gitu ya, atau selesai sholat biasanya para sahabat itu apa namanya mengusap wajah karena ada bekas pasir gitu di dahinya. Sehingga diusap gitu. Nah mungkin ada orang yang pakai riwayat ini sehingga kemudian diamalkan juga di zaman kita sekarang ya. Walaupun sebetulnya sebabnya sudah hilang ya. Karena sekarang sudah nggak ada pasir lagi, apa kita sudah ada sajadah gitu ya. Jadi itu sebetulnya nggak masalah juga sih gitu ya. Asalkan jangan diyakini sebagai bagian daripada ritual sholat. Ya. Asalkan bukan bagian dari. Karena gini, ada juga yang meyakini begini, sholat itu kan doa, ya. Sedangkan setelah doa kan memang disunahkan mengusap wajah, kan gitu. Nah sehingga sambil sholat mengusap wajah karena diyakini sebagai sholat adalah doa. Ya ini sebetulnya kan kalau bicara hadisnya kan setelah doa yang biasa sebetulnya bukan doa dalam artian sholat. Memang sholat itu kan artinya doa. Cuma kan itu arti secara bahasa. Kalau arti secara istilah beda gitu kan. Nah kalau menurut saya sih ya nggak perlu. Ya. Walaupun ada kalau ada orang yang melakukan itu berdasarkan istihadnya silakan saja. Selama tidak diyakini sebagai bagian daripada ritual sholat. Kayak salaman tadi lah gitu ya. Kalau salaman itu diyakini sebagai syarat sholat, ya itu salah. Ya. Tapi kalau itu ya tradisi di luar sholat ya nggak masalah. Saya kira gitu. Silakan Pak. Ustaz, Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin pertanyaannya adalah uh, kalau kita kebetulan lagi safar, apakah kita boleh ikut sholat berjamaah dengan orang yang kebetulan ada di masjid? Ya. Yang kedua adalah kebetulan ada kasus saya ikut pada saat rakaat kedua sholat isya. Saya posisinya jamak takhir. Jadi maghrib, nah pas memang selesai isanya di rakaat keempat itu udah 3 rakaat sayanya. Apakah saya boleh salam di situ menyelesaikan maghribnya atau saya tetap harus menyelesaikan maghrib sesuai dengan rakaatnya? Makasih. Ya. Jadi kalau kita bermakmum di belakang orang yang mukim, Pak, ya, maka kita tidak boleh qashar. Boleh jamak tapi tidak boleh qashar. Misalnya kita mau sholat isya di qashar gitu ya, jamak takhir dengan maghrib gitu ya. Kita masuk ke masjid sudah sholat jamaah isya, ada jamaah isya di situ. Kita ikut nggak masalah. Tapi kalau kita ikut di situ, meskipun kita masuk di rakaat ketiga gitu ya, kita nggak boleh 2 rakaat doang. Kita nggak boleh qashar. Kenapa? Karena kita bermakmum di belakang orang yang mukim. Jadi kita sempurnakan 4 tuh Pak, ya. Baru setelah itu kita bangkit lagi untuk melaksanakan sholat maghribnya. Jadi kalau jamaah takhir boleh Pak urutannya diacak, bukan ditukar ya. Sholat isya dulu baru maghrib boleh. Kalau jamaah takhir. Tapi kalau jamaah takdim tidak boleh urutannya dirubah. Harus sesuai dengan urutan sholatnya. Zuhur baru asar, maghrib baru isya. Tapi kalau jamaah takhir boleh kita isya dulu baru maghrib atau asar dulu baru zuhur. Kalau jamaah takhir. Nah, kemudian tadi kalau kita berjamaah di belakang orang yang mukim, orang yang tidak qashar, maka kita tidak boleh qashar juga ya karena kita ikut imam gitu ya. Kecuali kalau kita bikin jamaah sendiri ya, kita bikin jamaah khusus buat musafir, kita jamaahnya qashar, boleh. Tapi kalau 4 kita ikut 4. Walaupun kita ikut di tengah-tengah ya di rakaat ketiga, tetap kita ikut 4 rakaat. Artinya tadi disempurnakan, kita masbuk gitu. Itu Pak ya. Udah bisa pahami. Ada lagi? Silakan. Cukup ya? Masih ada? Baik. Oh ada, silakan. Oh iya, membaca Al-Kahfi pada hari Jumat. Ada Pak, hadisnya hadis yang sahih ya. Saya bacakan hadisnya nih Pak ya, biar oke. Jadi kalau Al-Kahfi itu hadisnya sahih Pak ya. Yang diperdebatkan itu adalah hadis tentang baca surat Yasin. Ya. Ya. Kenapa nggak baca Al-Kahfi? Kenapa Yasinan Pak? Ya. Mungkin kalau baca Al-Kahfi kan kepanjangan Pak. Kalau Yasin kan lebih pendek gitu ya.
Ini saya bacakan hadisnya ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini, ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara dua Jumat. Ya, hadis ini derajatnya sahih ya. Kemudian ada hadis yang lain. Man hafidha 10 ayat min awwali suratil kahfi, ini kalau hafal ya. Musima minad dajjal, siapa yang hafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi maka dijaga dari fitnah dajjal. Ya. Oke. Jadi itu Pak kira-kira hadisnya sahih. Ya. Dibaca di hari Jumat. Hari Jumat itu mulai dari kapan? Hari Jumat mulai dari kapan Pak? Hari dalam kalender Hijriah bukan dari jam 12 ya. Tapi dari maghrib, dari terbenamnya matahari. Jadi terbenam matahari malam Jumat sudah boleh kita baca Al-Kahfi sampai nanti maghrib di hari berikutnya. Gitu Pak kira-kira. Baik. Silakan. Oh ada. Oke, ini ada juga di sini Pak ya. Bagaimana hukumnya memimpin doa, imam memimpin doa pada saat ba'da sholat. Ya. Ini saya bacakan hadisnya ya. Oke. Ini saya baca teks dalam kitab Al-Majmu. Ittafaqa Syafi'i wal ashabu ghairuhum rahimahumullah ala annahu yustahabu dzikrullahi ta'ala ba'da salam wa yustahabu lil imam wal ma'mum wal munfarid wal rajul wal mar'ah wal musafir wa ghairuh. Wa yustahabu an yad'uwa aidan ba'da salam bil ittifaq. Disunahkan berdoa setelah salam berdasarkan kesepakatan para ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i. Nah, cuma memang ada orang yang tidak setuju. Ada yang mengatakan, oh enggak ada tuh doa setelah sholat. Ya. Kenapa? Nah ini sebetulnya muaranya adalah pada pemahaman terhadap hadis. Ada hadis begini Pak ya. Dari Abu Umamah, qila Rasulullah SAW, dikatakan kepada Rasulullah, ayyud du'ai asma. Doa apa yang paling didengar oleh Allah? Qala jawful lail al-akhir wa duburas sholawatil maktubah. Ada dua tempat kata Nabi yang paling didengar doanya. Yaitu ketika sepertiga malam terakhir, dan yang kedua adalah duburos sholawatil maktubah. Duburnya sholat 5 waktu. Di duburnya sholat 5 waktu. Nah, permasalahan adalah memahami kata dubur ini Pak. Apa makna dubur ini? Dubur itu apa Pak? Kalau dalam bahasa Indonesia kan dubur itu identik dengan belakang Pak, bokong gitu ya. Dalam bahasa Arab dubur itu di belakang, sesuatu yang ada di belakang, dubur itu. Nah di belakang ini maksudnya apakah sebelum salam atau setelah salam? Nah ini dua pendapat. Ada yang mengatakan enggak, itu di dalam sholat sebelum salam. Makanya kita berdoa itu sebelum salam. Setelah tasyahud kemudian sebelum salam. Sehingga tidak ada doa setelah sholat. Ba'da salam itu enggak ada ya. Tapi kebanyakan ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan duburos sholawatil maktubah adalah di luar sholat setelah salam. Ya. Apa dalilnya? Nah, dalilnya yang menguatkan pendapat ini adalah hadis tentang zikir. Ya. Ini man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang bertasbih kepada Allah di setiap dubur salat 33, wa hammadallaha salasan wa salasin, bertahmid kepada Allah 33, wa kabbarallaha salasan wa salasin, kemudian takbir kepada Allah 33 ya. Maka dan seterusnya ada keutamaannya. Nah, disebutkan di sini zikir ini setelah apa? Fi duburi kulli salat. Di dubur setiap salat. Pertanyaan berikutnya adalah, zikir ini dibacanya kapan Pak? Sebelum salam atau setelah salam? Ada yang nggak baca zikir ini sebelum salam Pak? Nggak ada ya. Ulama sepakat baca zikir ini setelah salam. Dan bahasanya adalah duburi kulli sholat. Di duburnya setiap sholat. Artinya dubur itu artinya apa? Sebelum salam atau setelah salam? Setelah salam. Karena hadis ini berbicara tentang zikir ya. Sehingga ulama kebanyakan mengatakan boleh doa setelah sholat, setelah salam, karena ada hadis yang tadi ya, bahwa doa yang paling didengar diantaranya ada dua, yaitu ketika jawful lail al-akhir, di malam terakhir ya, kemudian di setiap selesai sholat 5 waktu, artinya setelah salam. Jadi itu Pak, boleh ya. Tadi jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab. Dipimpin imam boleh ya. Ini ada hadis yang lain ya. Sebentar.
Oke. Nah, sebentar. Jadi ada hadisnya. Sebentar saya mengangkat tangan. Sebentar. Nah ini. La ya ummu abdun, ini hadis ya. La ya ummu abdun qauman fayakhussa nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Ya. Tidaklah seorang imam berdoa, memimpin doa, ya. Kemudian dia mengkhususkan doanya untuk diri sendiri, ya. Maka kalau dia melakukan itu, maka dia telah berkhianat kepada makmumnya. Jadi artinya boleh, Pak, ya. Nabi mengajarkan kalau imam memimpin doa, maka tidak boleh dia berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Artinya boleh dia berdoa, memimpin doa di depan makmumnya bersama dengan makmum. Artinya kalau kita berdoa itu imam berdoa, maka lafaz doanya harus untuk bersama, jangan untuk diri sendiri, Pak. Makanya kalau misalnya bahasa Arab gitu, Pak, ya, Rabbana gfir lana, jangan bilang Rabbig firli. Kalau Rabbig firli kan berarti ya Allah ampuni siapa? Saya. Padahal dia imam memimpin doa, itu nggak boleh gitu. Dia berarti telah mengkhianati makmum gitu. Untuk kepentingan dirinya sendiri gitu ya. Kalau dia berdoa maka untuk kepentingan semua jamaah. Rabbana gfir lana, ya Allah ampunilah kami, bukan saya. Ya, itu bagi imam artinya boleh doa dipimpin oleh seorang imam. Bahkan dalam hadis yang lain, la yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'minu sa'iruhum illa ajabahumullah. Tidaklah berkumpul suatu sekelompok orang, kemudian salah seorang di antara mereka itu berdoa dan diaminkan oleh orang yang lain, kecuali Allah akan mengijabah doa mereka. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Jadi boleh doa dipimpin oleh seorang imam dan makmum kemudian mengaminkan doanya, asalkan imam doanya itu doa yang umum, bukan doa untuk dirinya. Ya, apalagi misalnya jamaah sama istri di rumah, ya, suaminya berdoa diaminkan sama istrinya, doanya ya pakai bahasa Arab sengaja, Allahumma zawijni tsaniyah gitu, ya, diaminkan, amin kencang lagi aminnya gitu, padahal artinya itu apa? Allahumma zawijni tsaniyah, ya Allah nikahkan aku dengan istri yang kedua gitu. Ya, sengaja pakai bahasa Arab gitu, Pak, ya, supaya diaminkan sama istrinya, mumpung nggak ngerti bahasa Arab. Itu nggak boleh, Pak, berarti berkhianat namanya, Pak, itu ya. Itu dia mengkhianati orang yang mengaminkan doanya di belakang gitu. Nggak boleh, ya. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil daripada kajian kita di pagi hari ini. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.